Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, untuk kali ini materi kita adalah bagaimana tantra, yantra, dan mantra serta manfaatnya dalam kehidupan. Tapi sebelumnya kita pahami bersama, kita sebagai umat Hindu mendekatkan diri ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa dengan melibatkan beberapa aspek. Agama Hindu mengenal ada 5 cara untuk melaksanakan serada dan bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi, yaitu melalui tantra, yantra, mantra, yoga, dan yajna. Untuk yoga dan yajna mungkin kalian sudah paham. Nah, bagaimana halnya dengan tantra, yantra, dan mantra? Baiklah, kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu tantra. Dari arti kata itu berarti memperluas. Kita yakini Tuhan memiliki kekuatan, memiliki kesaktian yang luar biasa. Tantra dalam ajaran Hindu adalah bagaimana kita mengagumi kekuatan Tuhan, kemudian kita memohon untuk bisa memiliki kekuatan tersebut. Para dewa memiliki sakti, para sakti memiliki kekuatan. Bagaimana halnya Dewa Wisnu bisa memelihara alam ini tanpa ada Dewi Sri yang memberikan kemakmuran. Nah, kita sebagai umat Hindu meyakini adanya kekuatan tersebut. Dan setiap tubuh manusia pun memiliki sumber kekuatan yang dikenal dengan Kundalini. Dengan adanya cakra dalam tubuh kita, kalau kita aktifkan, itu akan memberikan kekuatan. Kita lanjut pada topik yang kedua, yaitu yantra. Yantra artinya mengikat. Karena keterbatasan manusia, di mana pikiran yang amat sangat liar, kalau tidak difokuskan maka sulit untuk melakukan konsentrasi. Jadi yantra ini adalah bagaimana mengikat pikiran ke dalam satu media untuk kita bisa berkonsentrasi ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi media yang dimaksud seperti ada Banten atau Upakara, ada Arca atau Pertimo dan sebagainya. Kita lanjut dengan topik yang ketiga, yaitu pengertian mantra. Kata mantra itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata man yang artinya pikiran, dan tra yang berarti menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci menjadi suci, dan dari yang tidak benar menjadi semakin benar. Mantra memiliki tujuan untuk melindungi pikiran dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Mantra juga sebagai sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual ataupun keinginan material, yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan ataupun untuk menghancurkan seseorang. Baiklah, kita lanjut pada indikator yang kedua, yaitu fungsi dan manfaat tantra, yantra, dan mantra dalam kehidupan. Fungsi dan manfaat tantra. 1, untuk menyeimbangkan keaktifan semua cakra. 2, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh. 3, merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan sekarang maupun pada tingkat dimensi yang lebih tinggi. Sehingga fungsi dan manfaat mempelajari tantra adalah menyeimbangkan cakra yang ada dalam tubuh manusia. Di mana dengan mempelajari tantra kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual. Lanjut pada fungsi dan manfaat yantra. Yantra adalah sebuah niasa, sebuah simbol yang dipakai oleh umat Hindu untuk memuja Tuhan. Jadi fungsinya adalah sebagai simbol suatu yang dihormati atau yang dipuja. Kemudian sebagai sarana atau media untuk mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Dan fungsi berikutnya adalah sebagai media untuk memusatkan pikiran. Kita lanjut pada topik yang ketiga, yaitu fungsi dan manfaat mantra. Pertama adalah untuk memuja Tuhan. Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta semua yang ada. Beliau yang menyebabkan semua yang ada ini menjadi hidup. Tanpa bantuan beliau, semua ini tidak akan pernah ada. Kita patut bersyukur ke hadapan beliau dengan memuja. Sebagaimana yang dianjurkan oleh agama, seperti yang tersurat dan tersirat dalam kitab suci Weda. Kemudian fungsi yang kedua itu memohon kesucian. Bila kita ingin mendapatkan kesucian itu, dekatkanlah diri kita ke hadapan beliau. Dengan kesucian hati menyebabkan seseorang memperoleh kebahagiaan.
Fungsi yang ketiga yaitu memohon keselamatan. Keselamatan dalam hidup ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam keadaan selamat, kita dapat melaksanakan pengabdian hidup untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, memohon pencerahan dan kebijakan. Dalam kitab Niruta Wedangga dijelaskan bahwa mantra itu dapat dibedakan menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya. Ada disebutkan di sana ada paruksya mantra, adhyatmika mantra, dan pratyaksa mantra. Kemudian yang kelima, untuk melestarikan ajaran Dharma. Sumber ajaran agama Hindu adalah Weda. Weda adalah wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharsi baik secara langsung maupun berdasarkan ingatannya. Mantra yang diucapkan adalah merupakan nada atau perwujudan dari pikiran melalui suara tertentu yang dapat berupa suara saja atau kata-kata yang diucapkan ataupun yang dilakukan. Dan setiap macamnya itu dipergunakan disesuaikan dengan keperluan, disesuaikan dengan kemampuan, serta motif pelaksananya. Jadi, mengucapkan mantra, kita memuja Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, kemudian memohon kesucian. Dengan mengucapkan mantra, kita memohon kebijakan. Dan dengan mengucapkan mantra, kita melestarikan ajaran-ajaran Dharma yang terdapat dalam kitab suci. Demikian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita maknai dan amalkan bersama. Pembelajaran kita akhiri, tetap jaga kesehatan, semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat belajar kembali di sekolah. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.